Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya berita ini akan di-skip oleh warga Konoha. Tidak disukai oleh warga Konoha. Terutama fanboy-fanboy daripada IRGC. Ya, pendukung fanatik Ayatollah Ali Khamenei. Jadi guys, baru-baru ini serangan gabungan Amerika dan Israel merudal orang nomor 3 di RGC. Ya, ini bukan kaleng-kaleng guys. Seorang mayor jenderal bernama Majid Kademi. Wow, wow. Bayangkan seorang mayor jenderal bisa disasar oleh pasukan IDF dan pasukan Amerika guys. Wow, 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 wow. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa jabatan si Majid Kademi ini? Jabatan terakhir daripada si Majid Kademi ini adalah Ketua Intelijen IRGC. Jabatannya bukan kaleng-kaleng guys, cukup serem ya. Nomor 3 di IRGC. Di bawah Panglima nomor 3 gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya begitu mudahnya pasukan IDF dan Amerika menyasar seorang mayor jenderal. Sementara di pihak Amerika dan di pihak Israel, saya tidak mendengar berita kematian daripada seorang jenderal. Sementara warga Konoha itu ya, terutama ya fanboy-fanboynya Hussein Gajah. Hussein Gajah mengatakan, kematian daripada pasukan Israel itu ditutupi. Enggak ditutupi. Mana datanya coba? Jadi ini yang jadi alasan daripada warga Konoha. Kalau misalnya saya bikin video seperti ini, kamu cuman ngeberitain oh, kematian jenderal daripada Iran, kematian daripada pasukan Israel, kamu nggak ceritain. Wong yang meninggal itu cuman pangkat rendahan, kopral gitu ya. Mohon maaf ya. Saya tidak memojokkan pangkat di sini, tapi setidaknya kalau misalnya Iran itu bergigi, ya, kalau Iran itu punya nyali, harusnya mereka menyasar jenderal-jenderal Israel. Tapi pada faktanya nggak ada kan? Ya nggak sih? Jadi wajar dong kalau saya memberitakan ini berita penting guys ya. Tapi bagi warga Konoha ini bukan berita penting, ini adalah aib gitu ya. Aib yang harus ditutupi. Ya, itulah alasannya kenapa berita ini tidak viral di Konoha. Dari mana saya dapat berita? Ya, saya dapat berita dari berita internasional, berita independen, ada datanya. Saya tampilkan datanya di sini. Saya tidak asal mangap gitu ya. Ada datanya, ada pertanggungjawabannya, ada kejujuran. Saya tidak ngarang gitu ya. Nah, bagaimana dengan media di Konoha? Ya, media di Konoha seperti biasa. Mereka biasanya tidak akan memberitakan hal-hal seperti ini. Kalaupun diberitakan, ya, saya tidak memojokkan media Konoha di sini ya. Kalaupun mereka memberitakan, nggak akan ada yang nonton gitu. Nggak akan ada, di skip gitu. Kenapa? Karena nggak disukai oleh warga Konoha. Ya, baca judulnya aja udah mulai kesel gitu ya. Baca judulnya aja sudah mulai kejang-kejang gitu ya. Apalagi nonton. Jadi yang mereka pengen itu adalah kematian daripada Donald Trump, kematian daripada Netanyahu. Itu yang dipengen oleh warga Konoha. Ya, kemudian perpecahan di tubuh internal Amerika, perpecahan di tubuh internal Israel ya. Kemudian antara Donald Trump dengan Netanyahu, konon katanya mereka nggak akrab gitu ya. Itu yang disukai oleh warga Konoha, sehingga berita-berita seperti inilah yang laku gitu. Karena apa? Karena kebencian terhadap Amerika. Warga Konoha itu sudah benci banget gitu ya. Dan kebencian ini dipertajam oleh media yang ada di Konoha. Media yang di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya disclaimer oleh rata-rata mereka memberitakan berita yang pengen ditonton oleh warga Konoha. Jadi secara tidak langsung mereka mempertajam kebencian gitu ya. Warga Konoha itu kan sudah banyak yang benci ya terhadap Amerika. Nah, ditambah lagi oleh media-media gitu ya. Harusnya kan media itu kan mau netralisir. Tapi permasalahannya, media itu kan butuh AdSense ya kan, butuh duit untuk ngegaji karyawannya gitu. Jadi kalau mereka netral, mereka akan dibully habis-habisan gitu ya. Sama seperti saya.
Jadi kalau saya netral itu, saya tuh dimusuhi guys, kedua belah pihak. Kadang dimusuhi oleh pendukung Iran, kadang dimusuhi oleh pendukung Amerika, kadang dimusuhi oleh pendukung Israel gitu. Kenapa? Ya itulah resiko kita kalau netral. Kita sebagai kaum intelektual, ya harus menerima itu. Ibarat menyeberang ya, menyeberangi sungai yang deras. Ya kaum intelektual seperti itu. Ya nggak boleh tunduk kepada algoritma. Jadi sebenarnya kalau saya pengen view gede itu ya cukup ngejelek-jelekin Amerika. Ya cukup ngejelek-jelekin Israel. Selesai. Kalau saya pengen view gede, tapi saya nggak mau itu. Kenapa? Karena ini tidak bagus bagi media sosial Konoha gitu. Nggak bagus banget. Ini akan bikin kita semakin bodoh, semakin membenci, ya, semakin toksik, ya, semakin tidak maju. Dan risikonya besar sekali, guys. Ya, saya bisa diteror pendukung Iran dan sekaligus pendukung Israel. Kalau saya netral, itu resiko, guys. Resiko yang jarang kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kok bisa seorang Mayor Jenderal Majid disasar oleh pasukan Israel? Nah, ternyata mereka melakukan serangan dini hari pada saat pasukan IRGC itu melakukan sholat subuh. Wow, ini jarang dibongkar guys. Jadi ada pergerakan tuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta selanjutnya? Kok bisa gitu ya? Apakah mereka menggunakan rudal atau drone? Kenapa begitu mudahnya gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh intelijen orang dalam? Kenapa selalu dini hari jenderal-jenderal Iran disasar? Apakah benar karena sholat subuh? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Jadi guys, pasukan IDF dan pasukan Amerika, ternyata mereka itu melakukan serangan biasanya di malam hari, tengah malam, dan dini hari. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Bayangkan seorang tentara itu harus sip-sifan gitu ya, harus melakukan serangan jam 2 pagi, jam 3 pagi, sampai jam 5 pagi gitu ya. Mereka sampai nggak tidur gitu demi memenangkan pertarungan, dan ini sangat luar biasa. Ya, biasanya mereka menggunakan serangan melalui drone. Ya, mereka mengintai dari satelit ya, kemudian mereka dapat informasi dari orang dalam ya. Jadi yang paling berpengaruh itu adalah orang dalam IRGC. Jadi guys, ternyata di tubuh IRGC itu sendiri ada orang penting yang membocorkan keberadaan daripada si Majid ini. Mayor Jenderal Majid yang sangat-sangat terhormat di tubuh IRGC, tapi disasar mutiar guys, tewas. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa ada pengkhianat di tubuh IRGC itu sendiri? Sepertinya diam-diam ada orang yang tidak suka dengan pemerintahan daripada Ayatollah Ali Khamenei. Cuman kan warga Konoha kan nggak menyadari ini ya. Warga Konoha itu berpikir bahwa IRGC itu sudah disumpah, ya sudah didoktrin bahwa mereka itu setia dengan Ayatollah Ali Khamenei. Ya. Mereka setia membela yang namanya umat muslim, membela yang namanya Islam. Kalau mereka belok, mereka akan menghancurkan umat muslim itu sendiri. Nah, itu yang ada di pikiran oleh warga Konoha. Sementara mereka tidak menyadari bahwa ada orang pengkhianat di tubuh IRGC itu sendiri gitu. Karena gini guys, kalau misalnya kita zaman sekarang ini misalnya kita bawa agama gitu ya. Jadi ini sangat jarang dibongkar ya guys ya. Mungkin kalau saya bongkar ini maka saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha gitu ya. Saya akan dirujak oleh warga Konoha. Warga Konoha akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi gini guys, kalau di zaman sekarang ini kita perang atau membangun suatu negara atau membangun suatu proksi atau membangun suatu kekuatan global itu menggunakan agama, itu sudah sangat kuno sekali. Itu diketawain oleh orang-orang Eropa guys. Kenapa?
Karena udah nggak zamannya lagi. Kalau dulu ya mungkin di zaman kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Itu artinya Iran ini sudah ketinggalan zaman, sudah jauh banget ketinggalan gitu ya, sampai 100 tahun lebih ketinggalan gitu. Zaman sekarang ini nggak ada lagi yang berhasil membangun kekuatan itu berdasarkan agama, nggak ada lagi. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi gini guys, zaman sekarang ini sudah nggak zamannya lagi kita bangun suatu bangsa itu berdasarkan agama gitu. Kecuali sistem kerajaan, bisa aja seperti Arab Saudi misalnya, bisa aja. Tapi itu pun harus dibarengi dengan uang yang sangat banyak. Uang Arab Saudi kan banyak banget ya. Nah kalau uangnya sedikit pas-pasan nggak bisa gitu. Kalau banyak yang korupsi nggak bisa. Ya sama hal dengan Iran misalnya. Mereka pengen membangun kekuatan seperti Abbasiyah, Umayyah, ya kekhalifahan sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini sangat kuno sekali gitu. Zaman sekarang nggak cocok lagi gitu. Kenapa? Apa alasannya? Karena nggak sesuai dengan zamannya. Zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Contoh misalnya kita ambil contoh ya seperti misalnya zaman dulu itu kan kita masih menggunakan yang namanya ojek gitu ya. Zaman sekarang sudah menggunakan yang namanya Grab gitu ya. Ya kemudian Gojek dan sebagainya. Jadi sama seperti itu. Nah, Iran itu masalahnya kembali ke zaman batu gitu ya, zaman dulu gitu. Jadi zaman dulu, zaman sekarang udah beda. Zaman Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya itu kan tidak ada internet kan. Zaman sekarang kan sudah ada internet. Jadi, mohon maaf bagi yang videonya. Jadi, kebenaran daripada agama itu sudah ditelanjangi di zaman sekarang ini menggunakan internet. Karena kita bisa mengakses informasi. Sehingga kalau misalnya Ayatollah Al-Khamenei membangun kekuatan berdasarkan agama, ya IRGC itu sendiri kan nyari informasi kan seputar agama. Apakah agama saya ini yang paling benar? Benarkah seperti itu? Ya mereka nggak bisa didoktrin karena akses informasi gitu. Jadi udah usang guys. Itulah alasannya kenapa Amerika itu tidak membangun negara itu berdasarkan kekuatan agama. Nggak ada tuh. Mana coba ya daerah-daerah yang membangun kekuatan berdasarkan agama. Udah runtuh semua. Kampungan guys kalau kita membangun kekuatan itu berdasarkan agama. Makanya itulah alasannya kenapa khilafah itu nggak laku di Konoha. Jadi secara tidak langsung Iran itu kan membangun kekuatan itu berdasarkan khilafah. Ya tapi kalau saya ngomong seperti nanti pasti saya akan dituduh memusuhi agama. Wong khilafah itu kan buatan daripada Romawi, bukan buatan daripada agama, bukan buatan daripada Tuhan. Ini berdasarkan data. Ya, khilafah itu bukan buatan Romawi. Jadi jangan mengklaim bahwa itu buatan Tuhan segala macam, enggak. Jadi ini sudah usang guys. Kekuatan daripada Iran ini sudah usang, sudah diketahui oleh Amerika. Itulah alasannya kenapa di tubuh daripada IRGC itu banyak pengkhianat. Ya ada banyak faktor lain ya seperti misalnya kurangnya transparansi, banyak yang korupsi, kemudian ada perihal kecemburuan dan lain sebagainya. Ya saya tahu itu, tapi kan itu yang jadi celah gitu. Celah untuk mencari siapa pengkhianat di tubuh IRGC. Itu direkrut oleh mata-mata daripada atau badan intelijen Israel dan Amerika. Sama halnya dengan Israel. Apakah Israel itu membangun suatu negara itu berdasarkan agama? Enggak. Bahkan Israel sekalipun ya, enggak membangun suatu negara itu berdasarkan Yahudi gitu. Negara Yahudi enggak ada seperti itu ya. Enggak ada Republik Yahudi, enggak ada. Mereka enggak membangun itu. Karena apa? Karena itu udah usang gitu. Ideologinya udah usang guys ya. Jadi sama seperti komunis misalnya. Apakah komunis sekarang masih bisa digunakan? Enggak, sudah gagal ya. Komunis itu udah gagal. Jadi kalau ada orang yang membenci PKI, dikit-dikit membenci PKI itu ada otaknya itu yang nggak pernah di-upgrade gitu ya. Otaknya itu yang ketinggalan di abad ke-7 gitu ya. Di abad ke-8 gitu. Ya komunis itu udah nggak kepake lagi di zaman sekarang. Ya ideologi itu kan nggak bisa survive selamanya kan. Berubah gitu. Sama seperti khilafah. Khilafah itu kan dibangkitkan kembali oleh Ayatollah Ali Khamenei. Tapi kan dia nggak melihat situasi zaman sekarang ini kan. Jadi zaman sekarang itu bukan zaman seperti itu lagi. Zaman sekarang itu adalah zaman membangun suatu bangsa itu berdasarkan kejujuran. Amerika juga seperti itu. Israel juga seperti itu. Saya tidak mengatakan semua orang Amerika itu jujur ya. Saya tidak mengatakan semua orang Israel itu jujur ya. Tapi Amerika itu dibangun atas dasar kejujuran. Lah, kok bisa? Apa hubungannya? Ya, karena filosofi daripada Protestanisme. Protestanisme itu mengajarkan
untuk berintegritas. Amerika itu kan dibangun, atau Eropa itu kan dibangun atas landasan daripada filosofi Protestanisme. Jadi, apakah Iran itu dibangun berdasarkan kejujuran? Enggak. Itu yang jadi permasalahannya ya. Makanya banyak pengkhianat itu daripada IRGC itu sendiri ya. Kemudian, ya ketika mereka melakukan serangan itu ya pada saat subuh-subuh gitu ya. Ketika melakukan ritual agama gitu ya. Pada saat melakukan sholat. Jadi, dilacak tuh ya. Pertama, ya intelijen daripada agen Mossad itu dapat informasi gitu ya. Dari apa? Dari mata-mata mereka di Iran. Ya ternyata Jenderal Majid itu sekarang tidurnya di rumahnya gitu. Biasanya kan di bunker ya, tidur di rumahnya. Lalu setelah dapat informasi seperti itu, lalu diawasi dengan satelit ya kan, diawasi terus pergerakannya gitu. Kemudian setelah targetnya ketemu langsung dirudal atau biasa menggunakan drone gitu. Jadi drone Amerika dan drone Israel itu ya berkeliaran di langit Tehran itu sendiri gitu. Berkeliaran di langit Iran itu sendiri gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa langit daripada Iran itu milik daripada Amerika dan Israel. Kalau mereka membom apapun ya mereka bebas gitu ya, nggak ada tantangan gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh kemarin tuh ada pesawat Amerika yang ditembak, ya saya mengaku itu. Ya, saya mengakui. Tapi kan dari ribuan pesawat yang lalu lalang itu, kenapa cuma satu yang kena gitu? Harusnya kan kalau misalnya radarnya berfungsi, ya kemudian sistem pertahanannya berfungsi, ya maka harusnya ada ribuan ya kan, ribuan pesawat Amerika yang dirudal. Tapi kan pada faktanya kan enggak. Ya banyak yang selamat sih ya, bahkan pilotnya dan temannya juga selamat kok ya. Cuman di Konoha kan nggak selamat, ditangkap, diinterogasi. Itu adalah berita hoax guys. Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.